membandingkan, mengurutkan, dan mengenal berbagai bentuk pecahan. Membandingkan pecahan, ada tanda-tanda yang perlu diingat. Yang pertama, tanda sama dengan, tanda lebih dari, tanda kurang dari. Untuk tanda sama dengan, saya yakin bahwa ini sudah biasa kita gunakan dalam perhitungan matematika. Kemudian tanda lebih dari adalah seperti ini, tanda kurang dari seperti ini. Ada dua buah lingkaran. Yang pertama dibagi menjadi 4 bagian, diarsir 2 bagian dengan warna hijau. Nilainya adalah 1/2. Kemudian lingkaran yang kedua dibagi menjadi 3 bagian. 1 bagian diarsir dengan warna hijau. Nilainya 1/3. Dari gambar ini, kedua gambar ini bisa kita berikan tanda perbandingan bahwa ternyata gambar yang pertama itu lebih banyak diarsir ketimbang gambar kedua. Artinya bahwa 1/2 lebih dari 1/3. Maka tanda yang tepat untuk diletakkan di titik-titik di sini adalah tanda lebih dari. Gambar yang kedua menunjukkan bahwa lingkaran pertama ini, lingkaran yang pertama terbagi atas 3 bagian. Kemudian diarsir 2 bagian menggunakan warna kuning. Nilainya adalah 2/3. Lalu gambar yang kedua, lingkaran yang kedua dibagi menjadi 11 bagian. Diarsir 8 bagian, maka nilainya adalah 8/11. Kalau kita lihat di sini, dari daerah yang diarsir, maka kita bisa melihat bahwa luas daerah yang diarsir pada bangun pertama ternyata lebih sedikit dibandingkan gambar yang kedua. Sehingga kita bisa melihat bahwa tanda yang kita taruh di sini adalah tanda kurang dari. Artinya 2/3 itu kurang dari 8/11. Yang berikut kita melihat garis bilangan bulat. Pada garis bilangan bulat, angka 0 sebagai angka yang netral, bilangan yang netral. Kemudian bilangan positif itu selalu bergerak ke sebelah kanan. Selalu bergerak ke sebelah kanan. Dan negatif selalu bergerak ke sebelah kiri. Ini harus diingat oleh karena dalam membandingkan dan mengurutkan pecahan ini sangat berguna. Kita lihat contoh. Di sini didasarkan bahwa pada garis bilangan bulat daerah antara 0 dan 1 ada pecahan di dalamnya. Untuk 0 itu nilainya adalah 0/8. Kemudian 1 itu adalah 8/8. Di antara bilangan 0 dan 1 ini atau 8/0 dengan 8/8 ada pecahan di antaranya. Seperti 1/8, 2/8, sampai 8/8. Ini banyak pecahan di antaranya. Nah, untuk itu, ini harus diingat. Untuk membandingkan
pecahan di antaranya ini, kalau kita mau bandingkan antara 1/8 dengan 7/8, maka secara otomatis kita akan katakan bahwa ternyata letak 1/8 itu lebih dekat ke 0. Dan 7/8 itu lebih dekat ke 1. Artinya nilai dari 1/8 itu kurang dari 7/8. Atau mungkin yang lain 3/8. 3/8 itu kurang dari 5/8. Demikian sebaliknya. Kita mungkin bisa katakan bahwa 6/8 itu lebih dari 4/8. Selanjutnya, di sini kita bisa tahu letaknya bahwa sepertiga ini kurang dari 2/3 nih. Karena nilainya itu mengarah ke sebelah kanan. Sedangkan ini lebih ke sebelah kiri atau lebih dekat ke 0. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perbandingan antara 2/5 dengan 3/5 bisa kita langsung tentukan karena penyebutnya sudah sama. Nih, yaitu sama-sama 5. Tinggal kita lihat apakah 2 lebih dari 3 atau apakah 2 kurang dari 3. Ya, ternyata 2 itu kurang dari 3. Sehingga tanda yang kita letakkan di sini adalah kurang dari. Nah, untuk nomor 2 ini kita lihat ada 2/3, kemudian 2/5. Karena penyebutnya tidak sama, maka caranya adalah kita samakan dulu penyebutnya menjadi 10/15 titik-titik 6/15. Dari mana dapat 10/15? Ini kita kali silang. Ini kali ini 10, ini kali ini 6. Tulis di sini. Yang penyebutnya ini kali ini. Jadi 15. Sehingga kita bisa ketahui bahwa dari 10/15 dengan 6/15 tanda yang tepat diletakkan adalah lebih dari. Selanjutnya nomor 3 juga sama, karena penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu penyebutnya. Caranya sama seperti di atas tadi. 1 kali 5 itu 5, kemudian 3 kali 2 itu 6, dan 3 kali 5, 15 penyebutnya. Sehingga tanda yang kita letakkan di titik-titik di sini adalah tanda kurang dari. Untuk mengurutkan sebuah pecahan, maka kita bisa kembali mengingat garis bilangan tadi, bahwa kalau penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal lihat pembilangnya. Apakah dia lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, kalau disuruh mengurutkan pecahan 5/11, 4/11, dan 10/11 dari yang terkecil, maka kita tinggal lihat pembilangnya. Oh, yang paling kecil adalah 4/11. Oke, itu yang pertama. Kemudian 5/11. Kemudian 10/11. Sangat gampang sekali. Yang berikut, kalau ditanya diurutkan dari yang terbesar, ya tinggal kita tukar dari yang terbesar. Ini yang terbesar ya, sorry. Ini terbesar. Dari yang terbesar ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa yang paling besar adalah 10,
kemudian 5, kemudian 4. Penyebutnya tetap sama. Yang berikut, jika penyebutnya berbeda, maka cara yang pertama harus kita samakan dulu penyebutnya, yaitu penyebut 12. Dari mana penyebut 12 ini? Penyebut 12 ini kita lihat KPK-nya. 14 dari 3/4 harus kita kali 3. 3 kali 3 itu 9, kemudian 4 kali 3 itu 12. Lalu 5 kali 2 itu 10. Kemudian 6 kali 2 itu 12 dan 1 kali 6 itu 6. 6 kali 2 itu 12. Sehingga kita sudah dapat penyebutnya sudah sama, tinggal kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 6/12. 6/12 itu nilainya 1/2. Sudah, tinggal tulis 1/2. Lalu yang berikut adalah 9/12. 9/12 itu 3/4. Oh, 3/4. Terakhir 10/12 nilainya adalah 5/6. Nah, kalau dia dari yang terbesar, ya tinggal kita putar 5/6, 3/4, dan 1/2. Yang berikut berbagai bentuk pecahan. Pecahan biasa terbagi atas dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Contoh, 2/3. Kita lihat bahwa pembilangnya ini semuanya lebih kecil. 5/7, kemudian 8/13, semua pembilangnya adalah lebih kecil dari penyebutnya. Kemudian pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ini kebalikan dari pecahan murni. Jadi pembilangnya itu lebih besar, yaitu 7 dibanding dengan 6. Kemudian 11 bandingkan dengan 9. Lalu 23 itu lebih besar dari 21. Jadi inilah pecahan campuran contohnya, ya. Yang berikut pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Seperti 2, 1/3. Bilangan bulatnya adalah 2, pecahannya adalah 1/3. Kemudian 4, 2/5, dan 5, 4/6. Yang berikut pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang dituliskan dengan menggunakan tanda koma. Seperti 0,6, 0,12, 0,125, dan sebagainya. Lalu ada pecahan persen, yaitu bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100 yang dilambangkan dengan tanda seperti ini. Itu adalah bentuk persen. Contoh 7%, artinya 7/100. Kemudian 28%, artinya 28/100.